Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringatau sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam ridho dan keridoannya, rahmat serta syafaatnya. Kita lanjut kepada mutolanga pada hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tasi'asyara. Ngan ngali ibn Abi Thalib karamallahu wajha qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awalil islami id warada alaina rajulun ngalana qatin wa qad asara sayru fihi wa fiha wa bana alaihi ngana us-safari fa waqafa alaina faqala ayyukum Muhammadun fa'au maina ilan nabi alaihi salatu wasalam faqala ya Muhammadun ata'ridu alayya ma amaraka bih rabbuka au a'ridu alayka ma amaroni bi sunnami faqala lahu nabi alaihi salatu wasalam bal biruka bima amaroni bihi rabbi qala Fa'arrodo ngalihin Nabi alaihi salatu wassalam faqala bunyal Islam ala khamsin ma'asyara itihi semakola ya Muhammadun ana Wasan ibn Malik al-Ngamiri wa kana lana sonamun nadba'u indahu fi rajabi ngati rotana wa nataqarrabu ilaihi bidab hina pangataro indahu ngati rotan rajulun minna yuqalu lahu nisomun falamma rafa'a yadahu minal ngatirati saminga sautan min jawfis sonami yang isomun ja'al islamu wa batolatil asnamu wa khufidotil iddima'u awusilatil arhamu wa dhuharatil haqiqatu wassalamu fa farihang isomun lidhalika fa kharaja bi khabarin simin wa qonga ilaina khobaruka ya Rasulullah falamma kana ba'da ayamin ataro indahu rajulun yuqalu lahu tariqun falamma raqanga yadahu nganil ngatirati samina sautan yaqulu min jawfihi ya tariqun bu'aisan nabiyyu sadiqu waji abi wahyin natikin minal azizil khaliqi fa kharaja yasihu fin nasi bidzalika faqawiyat akhbaruka mindana ya Rasulullah faquna bainal mukadzibi wal musaddiqi walama kana mundu salasati ayamin ngatartu ana ngatirotan ila zalika sonami falam rafa'tu yadi minha sami'tu sautan aliyan min jawfis sonami yaqulu bilisanin fasihin ya Ghassan ibn Malik al-Ngamri jal haqqu nabiyan hasimiyan bituha matalana dinasirihi assalamatu walikhadhiliyatu annadamatu hadiyan wadamian ila yaumil qiyamati summa tafa'a minal ardi wa saqata ala wajhihi qala kabbara Rasulullah wa kabbaru ashabu ma'ahu wa qala wasanun wa qad qultu salasata abyatin minas syairi afatu adzinu li ya Rasulullah an unsidaha fa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-19 dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tatkala beliau Rasulullah bersama para sahabat lagi ngalakoh, tiba-tiba datanglah orang laki-laki dengan pengendara onta dan kelihatannya onta itu kelihatan sangat capek. Terlihat dari bentuk punggungnya dan seterusnya sehingga si onta itu kelihatan capek, berarti dengan natijah ini orang jauh.
Ini orang perjalanan jauh. Setelah orang laki-laki itu nyampe pada Rasulullah, maka orang tersebut menanyakan, di antara kalian semua, siapakah yang bernama Muhammadun? Maka kita para sahabat itu menunjuk kepada kanjeng Nabi. Lalu si laki-laki itu bertanya ataupun berbicara, Ata'ridu alaika, ya Muhammad Rasulullah, apakah saya yang akan menyampaikan kabar kepada Anda yang saya dapat kabar dari berhala-berhala saya, ataukah Anda yang akan memberi kabar kepada saya? Rasulullah pun menjawab, saya akan memberitakan, mengkabarkan kepada kamu tentang apa yang dikabarkan oleh Tuhan saya. Yaitu Islam itu dibangun dengan 5 dasar beserta syarat-syaratnya. Lalu laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, ya Muhammadun, budaya kami adalah budaya pengorbanan ataupun menyembelih kambing kecil di hadapan berhala. Setiap bulan Rajab kami menyembelih ngatirah. Lalu suatu ketika dari itu laki-laki yang ditugaskan oleh kami untuk menyembelih singatirah tersebut di hadapan berhala tersebut yang bernama Ngisom. Tapi tatkala Ngisom mengangkat tangannya hendak menyembelih kambing kecil tersebut, maka dari dalam perutnya ataupun dalam berhala tersebut bicara, dan pembicaraannya itu sangat jelas. Ja'al islamu wa batolatil asnamu wa hifadzatil damu wa wusilatil arhamu wa duharatil haqiqatu wassalamun. Sudah datang Islam. Berhala-berhala tersebut adalah batal. Terjagalah darah-darah manusia serta silaturahim terbina, sudah jelas terwaca, hakikat itu sudah ada. Dan bersama keselamatan untuk kamu, hei Ngisom. Maka mendengar tersebut, Ngisom itu bahagia sekali. Lalu keluar mengkhabarkan tersebut kepada kami pada kaum itu. Dan khabar tentang Anda ya Rasulullah betul-betul sudah nyampe kepada kami semua. Lalu selang beberapa hari, kami pun mengadakan ngatirah lagi masih dalam 1 bulan Rajab tersebut. Maka yang menyembelih adalah namanya Torik. Tatkala Torik hendak menyembelih, maka terangkat pedang hendak menyembelih. Dari dalam berhala tersebut mengatakan, Yotariku bungaisan Nabi Sodikul Waji Abi Wahyin Natikin Menal Azizil Khalik. Ya Torik, ada Nabi yang sudah diutus dengan persifatan jujur. Dia datang membawa wahyu yang ucap dengan ucapan-ucapan yang mulia dari zat pencipta. Maka si Torik keluar bersamaan dengan bengok, menjerit ataupun melantangkan suaranya. Maka makin kuatlah kabar Anda di kalangan kami. 3 hari kemudian kami pun menyembelih, mencoba yang ketiga kali, dan sayalah yang menyembelih si ngatirah tersebut. Tatkala sama saya mengangkat pedang hendak saya sembelih, maka berhala itu dari dalam berhala mengatakan, ja'al haqqu nabiyan hasimiyan bituha mata linasiriyatin linasiriyahu salamatu. Sudah datang yang hak, yaitu Nabi dari bangsa Hasimiyah, kedak turune Mbah Hasim, yang berbangsakan Tuhami ataupun tanah Tuhamiyah, yaitu Arabiah, yang hendak menyelamatkan selaku Nabi penolong serta keselamatan dan orang-orang yang dihinakan akan mengalami kerugian yang
sangat, dan Nabi tersebut mengajak sampai hari kiamat. Kemudian berhala tersebut naik, mengangkat dari bumi, lalu jatuh. Jatuhnya berhala tersebut tengkurap, aliasnya jatuh ke depan. Nah, maka Rasulullah mendengarkan ceritanya si Husan, sampai ini Husan, Rasulullah pun bertakbir, para sahabat pun mengikuti dengan takbirnya Rasulullah. Inilah salah satu hidayah mukjizat Rasulullah, bahwasanya para nabi dianjurkan mengaku selaku menjadi nabi dan dibuktikan oleh Allah dengan adanya kemukjizatannya. Jadi dari berhala pun bisa mengatakan yang seperti itu. Lalu kita kontribusikan, kita singgungkan kepada alam sebelah, di mana mereka apa tidak tahu, apa di mana mereka itu belum konsisten dalam pekerjaan si setan-setan dalam menjaga wilayahnya antara hidayah dan wilayah setan. Ini udah mulai ribut ini. Ya, nutup lawangi ya, karena hadis masih kita bunyikan sehingga pintu waib dari ala kalangan setan itu menutup. Bismillah. Ya, keret. Nah, silakan. Wah. Bagaimana? Di bulan Rajab, Anda enggak kenal lah ya. Apa itu ya? Enggak kenal tentang Rajab. Dikala benda-benda yang dibikin oleh manusia, lalu manusia itu mengagumi bikinannya sendiri. Terus hebat. Oh, manusia hebat itu ya. Manusia. Kamu kalah hebatnya. Enggak, ya hebat saya. Oh, hebat. Kok bisa mengatakan manusia hebat? Ya hebat karena dia menyembah buatan sendiri itu hebat. Oh, menyembah buatannya sendiri itu hebat. Iyalah, berarti dia mengaku inilah pekerjaan. Terus yang menyerupai itu tahu enggak Anda? Menyerupai apa? Contoh, karena membuat itu kan banyak pekerjaan manusia, untuk ada yang membuat berhala, ada yang memang membuat karya. Karya itu kan macam-macam, mengkaryakan bikin rumah, instalasi, dan macam-macam, semua karya-karya manusia. Lalu manusia itu menyembahnya. Contoh, bagus itu. Saya bikin pedangnya landep kan? Ya. Wah, ini pedangnya buatanku paling bagus. Iya. Ya, bagus itu. Oh, itu orang hebat. Orang hebat. Iya. Kamu kalah ya? Yo, tetap. Kok tetap kalah hebatnya? Ya enggak lah. Apa bagaimana? Ya tidak, orang itu hebat, tapi saya lebih hebat gitu. Artinya Anda lebih hebat dibandingkan orang yang ini hebat. Udah mengaku ini pedang buatan saya, dan saya mengagumi pedang itu, dan saya mengagumi saya bisa membuat kayak gitu. Lalu saya kultuskan. Hebat itu. Hebat. Kamu kalah hebat. Apa lebih hebat dari itu? Di mana letak lebih hebat Anda? Pertanyaanku, manusia membuat hebat. Dia sembah, kan hebat. Tapi kan saya lebih hebat dari dia. Ya kan, di kala itu ada berhala latang. Berhala-berhala tersebut kan diberi pengorbanan. Baik darah manusia, darah hewan, darah manusia, darah persembahan setiap bulan Rajabnya itu menyembelih setiap kambing kecil. Putaran satu lah, nggak tahu bulan apa itu. Iya. Lah, pada posisi kayak gitu, Anda itu di mana? Di berhala itu. Kalau orang yang menyembah berhala, Anda itu di mana? Karena dia sudah melakukan itu, ya saya tidak ngurusin. Karena dia sudah mengorbankan, ya saya tidak tahu.
Anda tidak tahu lepas wilayah. Bukan Apa lepas bagaimana? wilayah, itu kan sudah menjadi keyakinan dia, berarti dia sudah meyakini bahwa itu adalah perbuatannya, makanya janda nggak perlu bisik-bisik lagi lah. Nggak mungkin dia akan apa? Nggak mungkin dia akan mengatakan sesuatu yang dia barang seperti itu mengatakan barang patung itu berkata ya bohong itu kalau dia berkata bohong. Terus yang berkata siapa? Ya udah tahu. Loh, kan orang ngertian makanya ngaku hebat itu. Loh ya hebat toh, bangsa saya hebat kok. Loh ya, Anda nggak hebat tadinya, tak kira hebat. Kayak gitu pertanyaan Anda, tahu kan kurang hebatnya. Mana mungkin buatan sendiri manusia kok bisa kan nggak mungkin lah. Itu kan dalam akal sehat manusia tidak mungkin. Anda selalu menjawab yang mungkin bagi manusia tidak mungkin bagi Anda, yang tidak mungkin bagi manusia terkadang Anda mungkin-mungkinkan kan? Iya. Mungkin apa tidak benda yang mati menurut manusia itu bicara? Bagi manusia? Bagi manusia tidak mungkin. Bagi saya juga tidak mungkin. Oh, tidak mungkin? Karena itu buatan manusia. Tapi kalau buatan saya bisa. Yakin saya bisa. Oh, kalau Anda yang membuat bisa bicara, tapi kalau manusia nggak mungkin. Tapi manusia ini menyembahnya hebat. Dia menyembah buatan sendiri itu hebat. Itu manusia hebat. Itu pemberani. Pemberani. Anda sendiri tidak berani. Ya nggak mungkin berani lah, masa buatan sendiri disembah sendiri itu ngarang sampean. Kayak gini, manusia sendiri kotorannya sendiri bisa dikonsumsi lagi buat sesuatu. Hebat kan? Hebat kan? Apa-apa? Ini nggak bisa kalau bisa menjijikan sekali itu manusia seperti itu. Hebat ya manusia ya. Hebat sampai berani menuhankan selain Tuhan. Itu hebat kan? Hebat itu manusia seperti itu. Buatan sendiri sembah kok ya hebat tuh, saya tidak berani. Ini letak bedanya ya. Kalau Anda itu tidak akan pernah berani mengaku Tuhan, tapi berani menerjang aturan Tuhan. Apa bagaimana? Bangsa saya iya tidak akan berani mengaku Tuhan, tapi tidak akan pernah berani mengaku Tuhan, tapi oleh manusia Anda sering dituhankan. Itu bagaimana? Ya manusianya ya goblok saja. Dia goblok. Gimana muter ya? Jangan dibicarakan. Nanti manusia tidak lagi dekat-dekat saya. Jangan. Anda tidak akan pernah berani sampai kapanpun mengatakan jadi Tuhan. Tidak akan berani. Tapi Anda menginginkan manusia. Saya membisiki manusia bahwa manusia bisa menjadi Tuhan. Manusia bisa menjadi Tuhan, menuhankan Anda. Kalau ada manusia menuhankan bangsa setan, ya saya nggak berani. Tetap nggak berani. Nggak berani. Itu sudah lepas kontrol kayak gitu. Iya sudah. Itu sudah urusannya sama Tuhan langsung. Iya. Jadi Anda mengenal tentang alam musyrik itu sendiri. Alam kemusyrikan Anda mengenal. Bangsa anak Anda. Jangan. Jadi saya hanya membisiki, kamu tetap aja mengaku Tuhan, tapi jangan menuhankan saya. Gue seperti itu. Silakan Anda mengaku Tuhan, tapi jangan menuhankan saya. Kayak gini, proses dulu. Karena menuhankan berhala, karena dirasa ada berkah dari berhala tersebut, ada berkah dari tanaman yang ditanam, yang melindungi adalah berhala tersebut. Terus siapa di balik itu? Apa dari keyakinannya? Apa memang cara punya keyakinan? Cuman cara pengaplikasian pekerjaannya kayak gitu. Dia meyakini bahwa Tuhan itu bersemayam di situ. Oh, Tuhan bersemayam di situ. Di situ buatannya sendiri. Dia meyakini itu, dan saya bisiki bahwa itulah Tuhan kamu, karya kamu. Seperti itu. Tapi jangan menuhankan saya. Ya, das dulu. Sekarang proses sekarang. Proses sekarang. Karena Anda itu mengatakan proses sekarang kayak gini.
Bentar, Anda itu, bangsa Anda itu menjanjikan kepada manusia dengan harta yang banyak, Yo, sudah pasti. jabatan yang hebat, Itu. kemampuan yang hebat, lalu secara instan maka ke Anda itu bagaimana? Ini udah kayak gitu sekarang, ada banyak. Ya memang banyak. Di mana sekarang Anda kalau sudah dituhankan oleh kita manusia, Anda Pak siluman, Bukan saya. Anda Itu tetap bangsa takut sebelah. ya, Itu bangsa jin dan siluman yang suka seperti itu mau. jin dan siluman. Iya, jin dan manusia kan hampir sama. Jadi Hampir bangsa sama. Anda, Saya minggir kalau seperti itu. tapi apa-apa dikatakan kami yang salah, tapi setan yang kena. Ini pekerjaan setan ini. Itu bagaimana? Apa-apa iblis yang kena salah. Itu bagaimana? Sementara dalam kemusyrikan Anda sendiri sangat takut. Dan Anda, bangsa Anda minggir, setan khususnya. Urusan kemusyrikan. Jangan bilang musyrik-musyrik lah. Itu bukan, aduh. Kalau bilang seperti itu, hilang ini semua. Iya, jadi tanpa musyrik berarti langsung bersentuhan dengan Allah. Jelas. Jadi kalau sudah persepsi kepada kemusyrikan, Anda sudah pergi. Terus siapa yang di situ adalah jin dan siluman. Yang saya bisikin. Loh, kita mau ngobrol sama yang lebih tua lagi dibandingkan Anda dan menjumpai kejadian-kejadian tersebut. Ya. Kalau saya hanya bagian ya, menggoda saja. Ya silakan. Ya boleh. Penasaran. Anda pernah menjumpai Nabi Adam? Enggak seeranya. Enggak. Di era siapa Anda yang menjumpai? Ya, Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ya. Sejak kapan manusia itu bikin berhala? Loh ya sejak dulu setelah Nabi Adam mempunyai anak beranak itu sudah ada yang bikin kok. Sudah ada yang bikin. Karena apa? Dia itu jere kamu karena tidak menjumpai sendiri. Itu kata pimpinan saya, guru saya. Setelah si Adam itu kembali ke tanah yang menjijikan itu, ya kan mati dikuburkan. Berarti kembali ke tanah. Iya. Anak-anaknya kan merasa kehilangan dan merasa apa? Yang mengayomi mereka itu nggak ada. Minta petunjuk nggak ada, anak cucunya nggak ada. Akhirnya dia membuat perumpamaan. Oh, ini loh. Adam seperti ini. Sampai sekarang pun masih ada bu yang bikin patung. Itu. Terus sejak kapan patung-patung itu diberikan persembahan? Kata guru saya itu Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim yang membuat kotak itu. Iya, Nabi Ibrahim. Gahim. Itu mulai ada yang mempersembahkan. Begini, Gahim buat setelah mati dan anak-anaknya mati, kan mereka juga merindu.